Kisah pelacur melahirkan 7 nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Selama ini nabi dikenal sebagai sosok yang suci. Kita juga mungkin berpikir nabi berasal dari keturunan yang baik-baik. Namun ada sebuah riwayat jika dulunya di zaman Bani Israel ada 7 nabi yang justru dilahirkan oleh seorang pelacur. Apakah pelacur ini tobat sebelum melahirkan nabi? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Tahukah kamu jika jumlah pekerja seks komersial alias pelacur di Indonesia pada tahun 2019 sudah menyentuh angka 230.000 jiwa? Angkanya memang sangat mencengangkan. Top yang lebih membahas lagi, karena Indonesia masuk dalam limbah negara destinasi wisata seks terpopuler di dunia. Artinya praktik konstitusi di Indonesia memang masih menjamur dan sangat digantungi oleh masyarakat. Belum lagi menjadi PSK online dengan modal mengunduh aplikasi dan mengunggah foto-foto sensasional mereka. Puluhan juta pun bisa diraup dalam waktu yang sangat singkat. Stigma pelacur dari dulu sampai kini memang tak pernah berubah. Tapi ada sebuah kisah yang bisa saja mengubah pandangan kamu tentang profesi ini. Buah jatuh biasanya tak jauh dari pohonnya. Begitulah pepatah yang selalu tertanam di kepala kita tentang baik buruknya keturunan. Tergantung watak orang tuanya. Namun ada cerita unik dan berbeda di Bani Israel. Sebab seorang wanita yang berprofesi sebagai pelacur ternyata bisa melahirkan anak-anak soleh. Bahkan 7 dari keturunan tersebut merupakan seorang nabi. Meski terdengar tak mungkin alias mustahil, namun kisah ini terangkum dalam kitab At-Tawabin yang dikisahkan oleh Ibnu Qadamah. Kisah ini juga dinukil oleh Ibnu Wateniyah dalam bukunya Soul Aulia, atau kisah wanita-wanita kekasih Allah. Kisahnya bermula saat seorang wanita dikenal memiliki kecantikan yang melenakan mata. Semua pria yang memandangnya akan takut dengan pesonanya. Tapi selain cantik, ia memang juga suka iseng menggoda laki-laki. Bermodal cantik dan manja, maka tak heran dia disenangi banyak pria. Yang uniknya lagi, pintu rumah wanita ini sengaja selalu dibuka. Setiap hari ia pun akan duduk di atas ranjang yang letaknya berhadapan dengan pintu rumahnya. Otomatis pria hidung belang yang lewat pasti akan meliriknya. Wanita ini pun memanfaatkan kecantikannya untuk menarik pelanggan. Para pria rela menggelontorkan uangnya sebesar 100 dinar. Atau jika dikonversi ke rupiah sebesar 5 juta rupiah untuk bersenang-senang dengan wanita tersebut. Ia akan rela dan membuka kesempatan sebanyak-banyaknya kepada siapapun yang kepincut dengan dirinya, asal rela membayar dengan nominal demikian. Jika selama ini pelanggannya adalah orang-orang yang memang terkenal sering berbuat dosa. Suatu hari ada seorang pemuda abid ahli ibadah yang di depan rumah wanita itu. Begitu melihat wanita itu, ia pun tergoda. Sebagai seorang abid, ia tentu tak ingin tergoda hanya dengan sekali lirik. Sang abid ini lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menghilangkan hawa nafsunya dari hatinya. Aduh, astagfirullah. Ya Allah, hilangkan hawa nafsu dari hatiku ini. Jangan sampai terjebak dalam lubang kemaksiatan. Namun meski sudah berdoa berkali-kali, pikirannya terus melayang membayangkan wanita tadi. Akhirnya dengan mengarahkan sekuat tenaga, pria ini bekerja keras dan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk bisa bersenang-senang dengan wanita tersebut. Dan ia juga menjual perabot rumahnya dan semua barang yang dipunya, hingga akhirnya terkumpullah 100 dinar. Ialah lo bergegas menemui wanita pujaannya tadi. Si wanita pun sudah membuking jadwal sendiri untuk tamu khususnya tersebut. Ia juga mempercantik dirinya dengan make up dan duduk di atas ranjangnya.
kamu sudah memikatku sampai aku bekerja keras dan mendapatkan 100 dinar. Semuanya demi kamu, agar aku bisa mendapatkanmu. Setelah diminta untuk masuk, sang pemuda sudah tergoda untuk mengeluarkan tangannya menyentuh wanita tersebut. Tapi tiba-tiba saja Allah menurunkan rahmat-Nya. Dari berkah ibadah serta taubat yang selama ini ia lakukan, Allah pastilah melihat semua perbuatan ini dan melebur semua amalku. Ucapan pemuda tersebut overthinking. Dengan keputusannya dilanda ketakutan karena tiba-tiba ingat jika suatu hari nanti akan menemui Tuhannya. Tubuhnya pun gemetar dan raut wajahnya seketika berubah. Aku keluar saja dari sini, dan 100 dinar ini jadi milikmu saja. Si wanita pun heran dan bertanya, apa gerangan yang terjadi dengan pria tadi? Loh, bukannya kamu mengumpulkan uang itu untuk bersenang-senang denganku? Kenapa ketika uangmu sudah terkumpul, kamu malah tinggalkan aku begitu saja? Jadi kamu tidak akan berbuat apapun denganku? Pemuda tadi dengan tegas menjawab, tidak, kalau begitu berarti tak ada yang pantas jadi suamiku kecuali kamu. Dengan ada penyesalan, wanita tadi mengingat semua dosa-dosanya dan memutuskan untuk bertaubat. Pemuda ini sudah gusar dan ingin segera beranjak dari tempat itu. Namun sang wanita dan baru akan mengizinkan pemuda tadi dengan syarat yang akan dipersunting menjadi istri. Pemuda itu lalu meninggalkan rumah wanita pelacur ini. Namun sebelum pergi ia meninggalkan alamatnya, beserta nama dan identitas lainnya. Setelah kepergian pria tersebut, sang wanita diliputi rasa gelisah karena mendapatkan berkah dari sang pemuda. Ia bergumam dalam hati, ini dosa pertama kali yang ia lakukan, tapi yang sangat kuat. Sementara aku sudah melakukan banyak dosa selama setahun. Tuhan yang ia taati pun juga sebenarnya Tuhanku juga. Dan seharusnya rasa takutku lebih dari rasa takut pemuda tadi. Hatinya lalu tergerak untuk bertobat. Hingga pada suatu ketika, ia memutuskan untuk menemui lelaki itu dengan penampilan tertutup dan memakai cadar. Setelah bertanya ke sana kemari kepada penduduk desa, ia pun bertemu dengan lelaki itu. Namun begitu lelaki itu mengetahui bahwa yang datang adalah wanita pelacur yang pernah ia datangi, ia lantas terkejut, menjadi dengan keras selalu meninggal dunia. Dengan kejadian tersebut, hati wanita ini rasanya hancur berkeping-keping. Ia tak menyangka alasannya untuk mendatangi tempat tersebut hanyalah untuk menemui pria soleh yang pernah ia temui. Namun yang terjadi malah pria itu tak ingin menemuinya lagi. Tapi tak lama kemudian, dia diberitahu oleh penduduk setempat bahwa laki-laki itu memiliki saudara laki-laki yang soleh, tetapi miskin. Singkat cerita, wanita yang dulunya pelacur itu menikah dengan saudara laki-laki ini karena kecintaannya kepada saudaranya. Dikisahkan, di antara keturunannya, mereka terdapat 7 nabi, Bani Israel. Ada pendapat yang menyebut wanita itu bernama Al-Malika. Tak dijelaskan nabi-nabi siapa yang lahir dari rahim perempuan ini. Semoga kisah tadi menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa Allah memberikan kesempatan kepada siapapun yang ingin bertaubat. Allah juga akan menjaga kita dalam keadaan apapun, apalagi ketika maksiat sudah menggoda kita dari segala arah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.